SMP. Ternyata ketika perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka, kita mengajak siswa kita supaya mereka aktif. Mungkin kalau dulu ketika zaman saya SD ada dikatakan dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi memang siswa itu yang aktif. Kemudian sekarang di IKM ini, di kurikulum Merdeka, kembali kita diingatkan supaya pembelajaran itu kita pusatkan kepada peserta didik. Jadi kita fungsinya adalah sebagai fasilitator. Kita fasilitasi mereka Bapak Ibu, kita bimbing mereka. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kontekstual, di mana kita mengaitkan materi dengan lingkungan, kehidupan, dan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Jadi karena kita anak SMK, ya tingkat perkembangan berpikir peserta didik kita sudah beda tentunya dengan tingkat berpikir SMP atau SMA yang sederajat dengan SMK. Jadi karena mereka adalah SMK, maka kita arahkan mereka ke tingkat berpikir yang lebih bisa yang HOTS, ya, high order thinking skills. Jadi kita tidak memberikan mereka hanya pemahaman saja, tetapi kita harapkan dari mereka melalui pembelajaran yang kontekstual, belajar dari lingkungan. Misalkan kita ajak mereka supaya mereka bisa mencreate, mencipta, karena memang anak kita vocational, anak SMK, berkreasi kita ajak. Kemudian yang ketiga adalah membangun konstruktivisme dalam pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik dibimbing menemukan atau membangun sendiri definisi, konsep, dan makna dari materi yang dipelajarinya, sehingga hal tersebut terekam dalam ingatannya dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita guru memberi penguatan dan kesimpulan yang lebih tepat. Jadi kita ajak mereka untuk belajar sendiri. Ya, kita karena tugas kita memang sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, kita memberikan penguatan. Ya, kita berikan penguatan kepada siswa kita tersebut. Kita simpulkan apa yang, kalau misalkan kita lihat tugas atau karya peserta didik itu masih kurang tepat sesuai dengan tuntutan yang kita harapkan, maka kita berikan penguatan. Jadi kita tidak boleh memaksakan, enggak, yang saya harapkan dari kamu harus seperti ini, gitu. Jadi kita biarkan mereka berkreasi. Yang kemudian yang keempat adalah memberikan pengalaman yang bermakna, yaitu belajar melalui pengalaman, bukan hanya sekedar membaca atau mendengarkan, akan tetapi boleh dengan demonstrasi atau simulasi atau praktik dan proyek. Jadi misalnya khusus untuk materi saya bahasa Inggris ya Bapak Ibu, setelah saya menjadi CGB, saya tidak lagi hanya mengajak siswa saya, ayo baca teks ini ya, kemudian saya hanya bercerita, tidak Bapak Ibu, tetapi saya arahkan misalkan mereka ketika topiknya mengenai misalkan itu handling telepon, ya, saya ajak mereka untuk demonstrasi langsung, saya ajak mereka untuk bertelepon, kemudian rekam layar, ya, jadi nampak dia hasilnya. Hal itu sudah merupakan simulasi atau demonstrasi. Yang kelima adalah membangun kemampuan berpikir kritis. Jadi kita ajak siswa kita, karena memang sudah tingkat SMK, mereka sudah bisa kita ajak bagaimana mereka bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diundangkan, yaitu kita bisa memberikan mereka
berupa wacana, gambar, atau tabel untuk mengajak peserta didik berpikir kritis. Sama tadi seperti slide saya yang ini, misalkan saya buat dia melalui gambar. Tetapi melalui gambar ini Bapak dan Ibu, kita diajak untuk bernalar kritis. Kira-kira apa ya yang digambarkan atau yang diceritakan atau ilmu apa yang dikasih tahu melalui gambaran ini, itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Tujuannya agar peserta didik kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan memerlukan daya analisis yang kuat. Hal ini sebagai bekal bagi mereka dalam menyongsong masa depan yang semakin penuh dengan tantangan. Jadi kita tahu memang karena semakin maju zaman, maka tantangan yang dihadapi oleh murid kita juga semakin meningkat. Jadi kita persiapkan mereka supaya mereka bisa berpikir secara HOTS, ya. Mereka sudah bisa di tingkat mengevaluasi, di tingkat bernalar kritis, bahkan di tingkat mengkreasi atau mencipta. Dan saya yakin memang Bapak Ibu, karena kita SMK, yang kita harapkan adalah mereka sudah bisa berkreasi, mencipta. Baik Bapak dan Ibu yang hebat, perubahan paradigma yang ketujuh adalah menghargai keberagaman karakter, gaya belajar, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Kalau dari segi skillnya, di sekolah kita ini karena memang SMK, saya yakin mereka memang sudah dikelompokkan menjadi siswa yang memiliki skill-skill yang sama di jurusan yang samanya, walaupun mungkin tingkat kemampuannya memang berbeda. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita diharapkan agar kita mampu mengidentifikasi keunikan peserta didik kita dengan melakukan diagnostik tes untuk bisa menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ternyata Bapak Ibu, apa yang saya terapkan selama ini, ya mungkin juga Bapak Ibu terapkan, ternyata kurang benar. Ya, ini kelas 10 geomatika. Karena sudah dikelompokkan dalam kelas 10 geomatika, maka saya harus mengajari mereka sesuai dengan jurusan mereka. Ternyata tidak Bapak Ibu, karena mereka mempunyai keunikan masing-masing. Walaupun mereka dikelompokkan dalam kelas yang sama, sekolah di SMK 1 yang sama, ternyata beda karakter mereka. Ada mereka yang bibit padi, ada mereka yang bibit tomat, ada yang bibit cabai. Jadi untuk merawat, menumbuhkan, membesarkan, dan menghasilkan hasil dari benih-benih ini, walaupun di tempat yang sama, ternyata kita harus memberikan perlakuan yang berbeda. Ya, walaupun mereka memang sudah dalam jurusan yang sama. Bagaimana saya merawat tomat? Pupuk apa yang saya kasih ke mereka? Ya, bagaimana saya merawat cabai? Perawatan seperti apa yang bisa saya buat ke mereka? Ternyata ini menjadi tantangan besar bagi kita Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana membuat pembelajaran itu terdiferensiasi? Berbeda kita perlakukan si A, berbeda si B, berbeda si C, walaupun mereka di kelas yang sama. Untuk yang ketujuh ini Bapak dan Ibu, yang saya buat saat ini adalah topiknya memang sama, tetapi yang saya tuntut dari mereka sudah berbeda. Karena memang sudah kita ketahui bagaimana si Ando, bagaimana si Budi, bagaimana si Cantik.
Jadi kalau si cantik mungkin dia tinggal berpikirnya bisa sampai ke tahap berkreasi, maka saya ajak mereka untuk boleh berkreasi. Misalkan dengan membuat pembelajarannya melalui video, atau mengerjakan tugasnya melalui aplikasi Canva, atau mungkin PowerPoint. Tetapi karena sudah saya ketahui misalkan si Budi, dia tahapannya hanya bisa berdialog di depan kelas seperti zaman dulu, ya, maka itu pun saya perbolehkan. Atau mungkin kemampuan si Anti tadi yang sudah saya tahu hanya sekedar menuliskan di buku, ya itu pun saya izinkan. Itulah yang saya buat untuk pembelajaran terdiferensiasi ini Bapak dan Ibu. Yang kedelapan adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dari kegagalan, atau dikatakan dengan trial and error. Jadi kita guru memberi motivasi, penguatan, dan bimbingan agar dari kegagalannya dia bisa berhasil menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi ketika siswa kita mengalami problem, ya kita ajak dia, kita bimbing bagaimana supaya bisa dia keluar dari masalah yang dihadapi. Mungkin misalnya masalahnya adalah selalu terlambat. Jadi ternyata kita harus mengajak mereka, atau mengajak mereka bagaimana supaya bisa mereka keluar dari permasalahannya yang selalu terlambat itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang peran kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif adalah budaya positif dapat Perkenalkan, nama saya Donald Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Balige. Dengan hasil paparan dari Ibu Esra tentang kurikulum merdeka, siswa lebih paham dan juga saya lebih memahami apa yang paling penting dalam pembelajaran kurikulum merdeka, di mana siswa lebih berperan aktif dan meningkatkan bakatnya. Dan saya juga selaku guru bahasa Indonesia sudah lebih paham mengenai kurikulum merdeka. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jultes Basiahaan, unit kerja SMK Negeri 1 Balige. Jurusan yang saya ampuh teknik instalasi tenaga listrik. Setelah Ibu Esra memberikan aksi nyata mengenai kurikulum merdeka, saya lebih memahami mengenai kurikulum merdeka, dan begitu juga siswa yang ada di sekolah kami. Saya akan menyampaikan mengenai materi kelistrikan yang akan kami praktekkan, dan pembelajarannya secara diferensial dan kami terapkan secara teaching factory. Kurikulum Merdeka membuat saya semakin bisa mengembangkan kepribadian saya sesuai minat dan bakat yang saya miliki. Perkenalkan, nama saya Leni Sirait. Saya dari jurusan Geomatika dari SMK Negeri 1 Balige. Dengan implementasi kurikulum merdeka, saya semakin bebas menggali ilmu dari berbagai sumber. Tentunya dapat membenahi diri semakin baik.